Akses transportasi masih terbatas. Warga Kabupaten Bener Meriah harapkan bantuan makanan dan bahan bakar. Bersimpati pada korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera, seorang pemilik kedai makan di Bandung, Jawa Barat mempersilahkan mahasiswa asal daerah terdampak di Sumatera untuk bisa makan secara gratis di tengah duka bencana yang melanda Pulau Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Selamat siang saudara, selain 3 sorotan utama tadi, ada juga informasi tentang tumpukan kayu yang memenuhi kawasan permukiman warga di wilayah Gampong Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Lebih lengkapnya bersama saya Putri Oktaviani, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen terpercaya. Pembersihan dulu di lahan yang nantinya akan kita dirikan tenda. Yang sudah ditebang jatuh. Supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga orang-orang di sekitar kita. Informasi pertama di Kompas Siang, saudara. Kota Padang Panjang merupakan salah satu area yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, termasuk diantaranya kawasan Jembatan Kembar yang menjadi ikon Kota Padang Panjang. Dan inilah saudara pantauan udara di salah satu wilayah yang terdampak, yakni di sekitar Jembatan Kembar, Padang Panjang. Visual yang Anda saksikan saat ini merupakan kawasan sungai yang saat itu dialiri banjir bandang yang kemudian menerjang Jembatan Kembar Padang Panjang. Jembatan Kembar Padang Panjang sendiri merupakan salah satu akses strategis penghubung antar Kabupaten Kota Padang, Bukit Tinggi, dan juga Lembah Anai. Banjir saat itu menerjang rumah-rumah warga di sekitar sungai hingga luluh lantak. Kendaraan yang tengah melintas pun ikut terhempas. Daerah aliran sungai ini menjadi saksi bisu dahsyatnya banjir bandang dan longsor kala itu. Sementara itu di Aceh, saudara, sejumlah puskesmas di Kabupaten Biren terdampak banjir bandang. Ada 5 puskesmas tidak bisa beroperasi karena terendam lumpur serta kekurangan air bersih dan obat-obatan. Puskesmas Pesangan dan Puskesmas Kutablang, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren tidak beroperasi akibat terendam lumpur dan rusak. Ditambah lagi obat-obatan terbatas serta fasilitas lainnya juga terendam lumpur dan belum bisa dibersihkan. Untuk penanganan pasien sementara, Puskesmas Pesangan direlokasi ke RSUD Pesangan Raya agar bisa membuka layanan kesehatan sementara. Selain berjaga di sana, petugas Puskesmas Pesangan juga disebar ke 8 titik posko pengungsian untuk mengecek kesehatan pengungsi. Untuk sementara kami pindah ke Rumah Sakit Pesangan Raya dan kami di Puskesmas Pesangan membuka 8 titik untuk pengobatan pasien yang tidak bisa ke Meri.
Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Zikri Maulana yang saat ini berada di Aceh Utara. Zikri, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini, Zikri? Ya, selamat siang Okta dan juga saudara. Untuk kondisi siang ini memang di tempat lokasi saat ini saya melaporkan, memang warga masih melakukan bersih-bersih. Ini sangat kesulitan begitu Okta, dikarenakan masih banyaknya genangan lumpur. Bahkan di rumah-rumah warga itu masih ada genangan lumpur setinggi 50 cm. Ini menjadi proses yang begitu lama, mengingat tidak adanya mesin penyedot lumpur yang tersedia, begitu Okta. Nah, untuk masyarakat sendiri hingga hari ini memang masih menempati lokasi pengungsian. Seperti di Desa Blangpria ini, warga masih menempati badan jalan dengan kondisi seadanya, menggunakan tenda yang dibangun secara mandiri dengan selebar terpal, begitu tidak ada tenda yang layak yang diberikan oleh pemerintah, begitu Okta. Nah, untuk kondisi memang masyarakat di pengungsian ini memang sangat memprihatinkan, bahkan selain tidak adanya tenda yang layak, perlengkapan tidur seperti selimut dan juga perlengkapan bayi yang memadai untuk tinggal di tempat yang tidak layak belum memadai, begitu Okta. Oke, masih dibutuhkan sejumlah bantuan tentunya, dan tadi soal akses jalanan diantaranya masih banyak yang tergenang sampai dengan 50 cm. Lantas Zikri, untuk akses listrik dan telekomunikasi seperti apa di sana? Sudah adakah perkembangan? Nah, untuk di Kabupaten Aceh Utara sendiri, untuk jaringan listrik sendiri belum merata begitu, dan juga akses seluler juga sama, belum merata, terutama di daerah pedalaman Aceh Utara, itu Kecamatan Langkahan dan juga Sawang, itu aliran listrik masih belum menyala begitu, dan juga di situ sangat kesulitan jaringan seluler, sehingga akses komunikasi itu sangat sulit. Selain akses jalan yang sangat tidak mudah dilalui untuk menuju ke lokasi, juga tidak bisa berkomunikasi, hanya menggunakan satelit ataupun radio yang bisa berkomunikasi untuk kita mengetahui kondisi di lokasi tersebut, begitu Okta. Oke, Zikri, kalau kami perhatikan di visual Anda saat ini di belakang Anda, apakah ini merupakan titik yang tadi Anda katakan masih terendam lumpur sampai dengan 50 cm itu tadi? Lantas proses pembersihannya seperti apa? Adakah upaya ataupun bantuan yang dilakukan oleh pemerintah setempat misalnya kepada warga? Nah, ini merupakan salah satu titik lokasi perumahan warga yang masih tergenang lumpur yang setinggi hingga 50 cm. Memang di sini masyarakat pada umumnya membayar orang begitu, orang-orang yang mencari pekerjaan untuk membersihkan rumah. Untuk pembersihannya sendiri dilakukan secara manual begitu, untuk membuang lumpurnya yang mengendap di rumah-rumah warga. Untuk mesin sendiri ataupun bantuan dari pemerintah sendiri untuk melakukan pembersihan hingga saat ini belum ada, begitu Okta. Nah, sehingga proses pembersihan di rumah warga itu memakan waktu yang sangat lama begitu Okta, dikarenakan kondisi lumpur yang begitu tebal dan sebagai rumah warga lumpur mulai mengeras, begitu. Oke, pembersihan bisa dilakukan secara manual dan tadi dengan biaya pribadi dari masing-masing warga. Untuk akses air bersih di sana bagaimana, Zikri? Nah, ini yang menjadi problem juga Okta dan juga saudara. Di hari ke-12 pasca banjir yang melanda Aceh ini, hingga hari ini pasokan air bersih itu masih minim. Memang pemerintah terus mengupayakan penyaluran air bersih, terutama di daerah-daerah yang terdampak parah. Namun hingga saat ini persediaan air bersih belum memadai. Selain air bersih juga di sini sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah terdampak parah banjir seperti di Kecamatan Samudra, Kecamatan Langkahan, dan sejumlah kecamatan lainnya yang terdampak di Aceh Utara itu yang sangat dibutuhkan yaitu obat-obatan ataupun pos kesehatan, mengingat kondisi masyarakat mulai terserang penyakit. Okay. Air bersih, obat-obatan, alat kesehatan, dan juga tadi bagaimana tempat atau tenda sementara yang layak, ini tentu perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa membantu warga. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana melaporkan dari Aceh Utara. Selamat bertugas kembali. Saudara, pasca banjir bandang yang melanda Aceh Utara, Aceh menyebabkan sejumlah desa terisolasi. Tim relawan yang tergerak secara swadaya pun berjuang untuk menjangkau daerah pedalaman demi mendistribusikan bantuan dan pengobatan korban banjir. Inilah perjuangan tim relawan kemanusiaan yang tergerak secara swadaya antar masyarakat.
Dr. Nelly Sayanti, salah satu dari tim itu, ditunjuk sebagai tenaga medis untuk membantu warga di pedalaman yang terdampak banjir. Dengan penuh perjuangan, relawan ini mencoba menembus keterisolasian sejumlah desa yang ada di Aceh Utara. Untuk menuju desa Gunci yang ada di Kecamatan Sawang, mereka mencoba menyeberang menggunakan rakit kayu dengan tambahan jerigen sebagai pengampungnya. Setibanya di lokasi, relawan mendistribusikan sejumlah bantuan logistik dan obat-obatan hingga pemeriksaan kesehatan pengungsi korban banjir. Berikutnya, saudara, korban banjir di Kabupaten Aceh Utara kini harus berjuang melawan penyakit setelah air surut. Para pengungsi mengalami gatal-gatal, gangguan pernapasan hingga sakit lambung. Penyakit gatal-gatal dan infeksi kulit diakibatkan karena warga terlalu lama terpapar air banjir bercampur lumpur serta buruknya kondisi sanitasi. Sementara itu, keluhan sakit lambung meningkat karena banyak pengungsi yang kekurangan asupan makanan bernutrisi dan terpaksa menunda waktu makan. Gangguan pernapasan dan sesak napas pun kini juga dialami pengungsi karena dipicu banyaknya debu yang bertebaran di jalanan hingga terkena pengungsi yang mendirikan tenda di pinggir jalan. Untuk mengatasi hal ini, tim Dinas Kesehatan Aceh Utara bersama tim medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada atau UGM melakukan pengobatan gratis di sejumlah titik pengungsian, termasuk di Gampong Menasah Blang, Kecamatan Langkahan. Tapi pasca banjir banyak masyarakat yang terluka, kemudian terkena goresan dan lain-lain, kemudian banyak yang gatal-gatal, kemudian lambung, dan hari ini ditangani dengan baik oleh tim dokter yang didatangkan dari Yogyakarta. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan akan kita lakukan selama pasca banjir ini di beberapa titik pengungsian. Usai jeda, saudara, Kompasnya akan kembali dengan informasi bersimpati pada korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Seorang pemilik kedai makan di Bandung, Jawa Barat mempersilahkan mahasiswa asal daerah terdampak di Sumatera untuk bisa makan secara gratis.